Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan kali ini gue akan membuat suatu video tentang tarot tutorial tarot. I know ada beberapa sebelum-sebelumnya di episode sebelumnya tuh rekan saya yang suka menjadi istri saya yang buat, yang sempat menjadi mengajarkannya. Cuma kali ini kebetulan saya lagi ada cukup waktu senggang dibandingkan sebelum-sebelumnya yang saya benar-benar sibuk sekali dengan banyak yang dikerjakan, termasuk untuk tarot juga. Cuma ya kali ini kebetulan saya ada satu waktu cukup senggang, jadi ada baiknya mungkin saya buat sesuatu yang memang hanya cuma saya sendiri yang bisa buat untuk saat ini gitu. Let's say ya, oleh karena itu makanya gue sempat mikir oke, kita buat tarot tutorial tapi kali ini gue sendiri ngomong. Ya begitulah jadinya. Ya, topik kali ini kita sebenarnya ambil yang standar, sebenarnya cukup standar, tapi mungkin ada beberapa teman-teman gua yang tarot reader juga, dan ada beberapa orang yang baru belajar yang ingin mendengar dari sisi guanya tuh tentang topik tersebut, yaitu adalah Celtic Cross atau tebaran palang Celtic atau apa istilahnya lah, Celtic Cross lah. Ya, gue yakin ada beberapa di sana yang ingin mendengarkan pendapat gue soal Celtic Cross ini ya. Begini, sebelum gue mengajarkan tentang Celtic Cross, gue akan ngomong sedikit. Celtic Cross itu menurut gue pribadi dan beberapa tarot expert di luar sana, Celtic Cross itu adalah suatu tebaran yang cukup unik. Unik kenapa? Karena satu, tebaran ini bukanlah tebaran untuk pemula. Tebaran Celtic Cross bukan tebaran yang digunakan oleh pemula. Itu poin pertama. Poin kedua, lucunya adalah tebaran ini seringkali diajarkan ke tarot reader pemula. Jadi gitu ya poinnya, dapat ya poinnya ya. Celtic Cross itu sebenarnya adalah tebaran yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah mahir dalam belajar tarot, yang sudah mahir dalam membaca tarot. Tapi lucunya tebaran tersebut diajarkan di kelas-kelas pemula, yang dimana gue juga nggak tahu kok bisa sampai mikir seperti itu. Oleh karena itu nanti di tutorial Celtic Cross ini gue akan mengajarkan, dan mungkin penonton akan tahu kenapa, dan mungkin para pelajar tarot juga akan tahu kenapa tebaran ini sebenarnya bukanlah tebaran yang ditujukan untuk pemula. You will see the complexity di tebaran tersebut. Ya, tapi bukan berarti bukannya berarti untuk yang baru belajar itu ini ya minder kemudian langsung tidak mau belajar Celtic Cross. Tapi bagi yang baru belajar sih, gue lebih menyarankan ketika kalian menonton video ini, lihatlah ini sebagai referensi dulu. Kalau memang mau coba dipelajarin silakan. Tapi kalau bagi yang baru saja belajar tarot dan langsung tebaran Celtic Cross, jujur gue paling tidak menyarankan itu. Sakit kepala pasti, langsung meledak kepalanya. Oke, ya gimana tebarannya dan uraiannya dari versi gua? Let's check it out. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang tebaran Celtic Cross itu sendiri. Itu sebenarnya tebaran apa sih? Tebaran Celtic Cross itu sendiri, kalau teman-teman pernah baca di buku atau literatur atau di tarot reader lain, itu sebenarnya adalah tebaran di mana klien atau kita itu sebenarnya itu ingin tahu kondisi secara umum akan suatu topik yang kita tanyakan. Misalnya kondisi umum karir kita seperti apa, atau kondisi umum percintaan kita seperti apa, atau kondisi umum hal apapun lah yang kita tanyakan secara lebih spesifik ya. Celtic Cross sendiri itu sebenarnya tuh mengcover dari situasi yang sekarang hingga kemungkinan output atau hasil kedepannya, gambaran kedepannya bakal seperti apa. Dan kalaupun Celtic Cross ini kayak gimana ya, ini terdiri dari 10 kartu. Umumnya terdiri dari 10 kartu. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan in some people ada yang memakai kartu signifikator yang which is menjadi 11 kartu, tapi ya itu topik lain lah ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, kalau bagi yang ingin tahu bentuknya tuh seperti apa? Seperti ini bentuknya Celtic Cross yang seperti ini. Kalau dilihat ada 10 kartu. Kalau kita tanyakan ini fungsinya buat apa aja,
Ini adalah situasi kliennya sendiri. Ini kartu pertama, situasi kliennya sendiri, atau situasi penanyanya, atau gambaran umum topik yang ditanyakan, gambar umumnya tentang kitanya lah. Ini kartu pertama. Kartu kedua yang nge-close seperti ini adalah bisa dikatakan ini bisa berarti dua macam. Cuma mostly di berbagai literatur ini mengatakan adalah konfliknya, masalahnya apa, kendalanya apa, gitu ya. Ini situasi penanyanya secara umum, ini kendalanya dari topik yang kita tanyakan. Ini kartu ketiga ini adalah fondasi dari penyebab kenapa itu bisa menjadi kendala. Ini fondasinya kenapa itu bisa kendala. Baik kartu keempat ini yang belakang adalah gambaran masa lalu dari situasi tersebut. Tapi masa lalunya sini dalam jangka panjang ya. Masa lalunya dalam artian jangka panjang. Masa lalunya dalam artian jangka pendek. Jadi yang baru terjadi belakangan inilah, baru-baru ini. Ini situasi sekarang. Dari topik yang ditanyain, situasi sekarang. Ini situasi gambaran ke depan. Gambaran ke depan, tapi baik lagi nih gambaran ke depan jangka pendek yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, entah beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian, seperti itulah ya. Kemudian di kartu yang ketujuh, yang bagian sini, ini bisa dikatakan apa yang si klien ingin tunjukkan, ingin klien perlihatkan ke publik. Ini menunjukkan image yang klien inginkan, yang ingin klien tunjukin di depan publik. Jadi basically seperti ini, kita kan punya sifat asli, dan kita ini juga punya sifat yang ingin kita tunjukin di publik. Nah, ada kalanya tuh sifat itu tuh bisa berbeda loh. Misalnya gue ini foto, awalnya mungkin gue aslinya gue tuh introvert, banget. Tapi di depan customer ya gue nggak mungkin nunjukin kalau gue pendiam kan. Karena gue taruh leader ya gue harus bisa berbicara dengan sebaik mungkin. Jadi seperti itu. Jadi gambaran sifat yang asli sama yang ditunjukkan ke orang itu bisa beda. Nah, kartu ketujuh ini menunjukkan sifat yang ditunjukin ke depan publik. Gitu ya. Nah, ini kartu ke-8 ini menunjukkan anggapan publik terhadap kita. Anggapan masyarakat terhadap masalah si klien, atau anggapan publik lah, pokoknya semua opini-opini publik ini tercermin di kartu ke-8 ini, entah terhadap masalah kita atau terhadap diri kita sendiri, gitulah ya. Kartu ke-9 ini menunjukkan ketakutan si penanya, ketakutan si klien, atau justru juga menunjukkan harapan si klien. Agak menarik ya, kenapa ketakutan dan harapan itu menjadi satu? Karena sebenarnya sederhana, karena ada anggapan apa yang kita takutkan itu seringkali dalam bawah sadar adalah apa yang kita harapkan, seperti itu. Dan yang terakhir ini menunjukkan gambaran ke depannya seperti apa, outcome-nya dari pertanyaan si klien seperti apa. Jadi bisa dikatakan ya outcome atau hasil akhirnya dari apa yang klien tanyakan ke kita, dari kejadian-kejadian yang atau pertanyaan yang klien tanyakan itu nanti hasilnya itu di kartu ke-10. Ya, sekian untuk gambaran Celtic Cross, makna-makna dari tiap posisi kartu. Jadi kalau kita rekap, ini tentang situasi si klien. Yang pertama, ini adalah gambaran masalah si klien itu sendiri gimana, atau konflik dari masalah si klien itu sendiri itu gimana. Akar dari konfliknya, akar dari masalah. Gambaran jangka pendek masa lalu dari masalah. Situasi sekarang atas masalah tersebut. Gambaran jangka pendek masa depan dari masalah klien atau pertanyaan klien, gitu ya. Ini apa yang klien inginkan, dari publik, apa yang ingin klien munculkan di publik, image klien di mata publik, gitu ya. Ini bagian sini adalah tanggapan publik terhadap masalah si klien, tanggapan publik terhadap topik yang klien ajukan ini. Ini harapan sekaligus ketakutan dari topik yang si klien ajukan. Harapan atau ketakutan
ini adalah outcome atau hasil, begitu ya. Memang ada perlu sedikit menghafal, tapi dan mungkin dari setiap literatur mungkin agak berbeda-beda sedikit, tapi intinya kok sama aja kok ya. Nah sekarang kita akan coba misalnya untuk kasusnya ya. Untuk kasusnya kita coba misalnya pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya misalnya, apa yang terjadi, ini pertanyaannya, apa yang terjadi dengan karir si A sebagai karyawan swasta? Misalnya pertanyaan seperti itu. Apa yang terjadi dengan karir si A sebagai karyawan swasta dan si A ini sudah berkeluarga? Si A ini misalnya cowok. Nah seperti itu ya. Jujur gue sendiri juga belum ngebuka kok kartunya seperti apa, tapi let's see apa yang terjadi terhadap si Anwar. Misalnya si Anwar seorang karyawan swasta sudah berkeluarga dan kita ingin tahu karirnya seperti apa gitu ya. Oke, kartunya sudah dibuka. Let's open it up. Bagaimana keadaan si Anwar? Luarnya kalau kita lihat Queen of Coins atau Queen of Pentacles. Ya mungkin kita bacakan secara singkat ya. Apa yang terjadi dengan si Anwar? Ya situasi karirnya adalah sebenarnya karirnya itu stabil-stabil aja, bahkan cenderung berkembang. Tapi berkembangnya mungkin kalau bahasa gue adalah perkembangannya tuh yang agak lambat. Karena si Anwar ini cenderung menjaga karirnya, cenderung lebih ke dalam sisi kerjanya dia tuh improve diri ke kerjaan, tapi dia bukan orang yang mau ngambil tanggung jawab baru, tapi lebih ke memperbaiki tanggung jawab yang sudah dibebankan ke dia, gitu ya. Problemnya, situasi karirnya, Three of Wands kalau dilihat. Three of Wands misalnya seringkali orang ketika mengeluarkan Three of Wands tuh seringkali ada tanda seseorang akan travel atau pindah tempat. Masalahnya pindah tempatnya apakah itu harus dijemput bola atau nunggu bola, biasanya begitu bacaannya ya. Anggap aja kita kalau misalnya keluar Three of Wands, si Anwar ini ada kemungkinan ada pertimbangan untuk pindah kantor atau pindah tempat kerja. Padahal situasinya lagi kita lihat si Anwar ini masih berusaha untuk memperbaiki kinerja dia saat ini, memperbaiki dan mengembangkan kinerja dia, gitu ya. Ya, kalau kita lihat nih kartu ketiga bawah ini kan akar, ini akar dari problemnya dari semua, yaitu 4 cups. 4 cups itu kalau kita umpamakan tuh kayak semacam harapan yang dia impikan dan belum tercapai. Atau bisa juga ini kayak menunjukkan sesuatu yang dia tuh inginkan atau terlalu idealis lah, tergantung konteksnya sih. Tapi kalau dari sisi yang sosok Anwar ini yang karyawan swasta, ya gue bisa mengatakan Anwar ini mungkin memang ketika bekerja, dia ini kan sudah berusaha sebaik mungkin dan dia terus improve pekerjaannya, tapi situasi kantornya kok begini-begini aja, soal apresiasinya kok kurang gitu lah ya. Nah dari sinilah masa lalunya dalam waktu dekat kan keluarnya kan katanya kan King of Coins atau King of Pentacles, yang artinya ini sosok Anwar ini mungkin atau dulunya tuh sempat dijanjikan berbagai hal lah, dijanjikan misalnya ada peningkatan karir, ada peningkatan penghasilan atau gimana oleh bosnya, atau mungkin emang sosok Anwar ini tuh cocok seringkali tuh dipuji-puji oleh bosnya. Nah kemudian situasi sekarang kartunya adalah The Lovers, yang artinya let's say ini memang seperti menunjukkan Anwar sudah nyaman dengan situasi kerjaan yang sekarang, jadi udah nggak ada yang sebenarnya tuh nggak ada yang dipermasalahkan, situasi kerjaannya tuh nggak ada yang dipermasalahkan, kantornya juga santai-santai aja. Anwar cukup nyaman dengan lingkungannya, Anwar bisa berkreasi sesuai dengan ranah tanggung jawabnya, sesuai dengan ranah job desk-nya lah. Tapi baik lagi, dia ternyata ada keinginan untuk pindah.
Apakah mungkin karena akibat dari omongan orang-orang kali ya, tapi kita lihat dulu ya. Kedepannya kartunya Prince of Coins, ya mungkin tidak semua tarot ada, tapi intinya kalau saya artikan secara singkat, kedepannya dalam waktu dekat Anwar ini mungkin akan ada semacam benefit dari sisi materi. Tidak melulu berarti soal kenaikan gaji, tapi mungkin ada kayak dalam waktu dekat tuh ada benefit material yang Anwar bisa dapatkan dari kerjaan yang sekarang, situasi seperti itu. Kemudian image publik tentang si Anwar ini. Misalnya Anwar bukan image publik, tapi ini kayak Anwar itu menunjukkan ke publik situasi dia tuh seakan-akan adalah banyak kerjaan, banyak hal yang dia kerjakan. Dia tuh ingin menunjukkan di publik kalau dia tuh sudah melakukan banyak hal, saking banyaknya bahkan sudah terlalu kebanyakan sebenarnya yang dia kerjain. Dia ingin publik tahu kalau dia tuh banyak berkontribusi terhadap perusahaan. Makanya di kartu 8 Sword ini kayak menunjukkan masalah-masalah yang mengelilingi dia. Tapi ini bukan berarti dalam konteks yang terlalu jelek ya, tapi lebih kayak dalam konteks netral. Anwar ingin menunjukkan ke sekitarnya atau lingkungan koleganya kalau dia ini sudah bekerja cukup keras dan dia ini sudah kayak melakukan banyak hal. Nah, lucunya publik melihat situasi Anwar, publik ini nih kartunya kan 7 pentacles ya, atau 7 coins. Ini kayak menunjukkan justru publik malah bilang kayak anggapnya tuh publik sudah tahu situasi Anwar, publik tahu akan kerja keras Anwar. Hanya saja publik minta Anwar untuk lebih bersabar, lebih legowo dulu, nanti akan ada jawabannya kok, gitu ya. Nah, ternyata apa yang ditakutkan Anwar? 5 coins. Ternyata Anwar sebenarnya tuh kurang puas dengan kerjaan yang sekarang meskipun dia sudah bekerja keras. Dan kenapa dia tuh merasa bayaran dia tuh kurang atau perkembangan karirnya tuh kurang meski lepas dari dia tuh bekerja sudah cukup oke. Ternyata ada motivasi lain. Anwar berpikir dalam waktu ke depan dia tuh butuh duit yang jumlahnya lumayan. Dan Anwar merasa dengan penghasilan yang sekarang ternyata tuh tidak cukup. Penghasilan yang sekarang ternyata kurang memadai. Makanya Anwar mempertimbangkan lagi untuk pindah kantor atau gimana atau semacam itu. Ada sesuatu yang bisa menaikkan gaji bulanannya dia. Outcome-nya The Moon. Ya. Outcome The Moon kayak menunjukkan hati-hati dengan keinginan si Anwar ini. Yang ada keinginan untuk misalnya untuk pindah kantor, untuk mencari peluang di tempat lain. Karena ternyata kartu The Moon kan secara umum kan menggambarkan untuk percaya sama intuisi ya. Percaya sama intuisi karena apa yang terlihat di depan belum tentu baik. Apa yang terlihat buruk di depan belum tentu benar-benar buruk. Intinya kan begitu. Jadi gunakan intuisinya karena apa yang kelihatan di depan, berbagai tawaran yang mungkin akan datang di waktu ke depan tuh mungkin tidak sebaik yang terdengar. Jadi justru malah diarahkan kalau bisa Anwar untuk tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu berkeras untuk segera pindah, segera mencari tempat baru. Justru malah publik atau teman-teman sekitarnya meminta kalau bisa Anwar untuk tetap bersabar. Kira-kira seperti itu gambaran bacaannya untuk tebaran Celtic Cross mengenai situasi pekerjaan sosok Anwar yang karyawan swasta yang sudah menikah. Sekarang kita lanjutkan ke topik Celtic Cross, tapi ada sesuatu yang mesti gue share dulu ya. Ya, kita kan sudah membahas mengenai Celtic Cross. Seperti itu hasilnya. Kalau teman-teman atau orang yang belajar melihat sesuatu dari yang gue uraikan dari tadi Celtic Cross itu, ini sebenarnya Celtic Cross itu punya satu kelemahan kalau teman-teman ngeh gitu ya, yaitu Celtic Cross itu hanya membacakan situasi atas topik yang kalian ajukan secara keseluruhan, begitu. Dia hanya membaca situasi, tapi Celtic Cross ini tidak memberikan solusinya, tidak memberikan apa yang mesti kalian lakukan. Misalnya apabila kalian mungkin kurang suka dengan outcome-nya, atau misalnya apabila klien suka dengan hasilnya seperti apa, ya kita mungkin perlu tanya juga apa yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan outcome tersebut yang diinginkan itu, kalau sesuai dengan outcome yang dia mau.
Tapi kalau ternyata outcome-nya tidak klien sukain, mungkin atau klien tuh kurang demen dengan outcome-nya dan ingin merubah, nah biasanya tuh mereka suka nanya, kalau gitu gue mesti gimana. Nah pertanyaan itu yang istilahnya tuh nggak bisa di cover dari Celtic Cross tersebut, gitu ya. Karena nggak bisa di cover, itu memang menjadi salah satu kekurangan dari tebaran Celtic Cross-nya. Nah dari sini gue sudah melihat dari berbagai literatur yang ada, dan memang ada berbagai cara alternatif untuk mencari solusi dari Celtic Cross. Ada berbagai cara alternatif untuk mencari solusi atas tebaran Celtic Cross tersebut yang tidak ada solusinya. Gimana caranya? Yang gue temuin selama itu cuma ada 3. Satu, menggunakan tebaran 3 kartu lagi. Tebaran 3 kartu ini boleh menggunakan kartu tarot yang sudah dipakai, deck tarot yang sudah dipakai, atau misalnya bagi teman-teman yang punya kartu oracle, solusinya bisa dengan tebaran 3 kartu menggunakan kartu oracle tersebut. Atau bila teman-teman ada yang punya lebih dari 1 deck tarot, teman-teman bisa menggunakan deck tarot keduamu untuk sebagai solusinya, tebaran 3 kartu untuk solusinya. Itu alternatif pertama. Alternatif keduanya yang gue temuin itu dari bukunya Tarot for Yourself by Marika Greer. Dia melakukan permutasi, yaitu permutasi istilahnya tuh melakukan kombinasi yang lain. Intinya nanti gue tunjukin di videonya, tapi intinya tuh posisi kartu pertama digeser ke kedua, kartu kedua digeser ke ketiga, kartu ketiga digeser ke 4, kartu keempat digeser ke 5, digeser terus selama satu angka digeser terus, dan kartu ke-10 jadi balik ke posisi ke-1. Begitu, itu namanya permutasi, dan dari situ lakukan sebanyak 4 kali. Permutasi pertama, analisa lagi, permutasi kedua, analisa lagi, permutasi ketiga, analisa lagi, permutasi keempat, analisa lagi. Kayak seperti itu. Jujur gue kurang suka, tapi ya kalau ada yang menggunakan tuh silakan, karena ribet dan panjang. Dan metode ketiga itu adalah dengan menggabungkan antara Celtic Cross dengan numerologi. Ini gue nemukan di suatu literatur, judulnya sih cuma tarot, ditulis oleh Soraya, asal dari Belgium, guessing gue dari Belgium sih. Jadi dia menggabungkan Celtic Cross tersebut dengan numerologi. Nah gimana caranya gue jelaskan setelah ini. Yuk kita lihat. Nah sekarang kita review berbagai cara alternatifnya yang seperti yang tadi gue share ya. Yaitu misalnya dengan cara yang paling simpel sebenarnya adalah untuk mencari solusinya dari tebaran Celtic Cross adalah dengan menggunakan tebaran 3 kartu. Simpelnya ya dirimu cukup shuffle sambil mengajukan pertanyaan apa yang mesti Anwar lakukan atau solusinya seperti apa. Bukan 3 kartu, that's it. Kita lakukan tebaran 3 kartu seperti umumnya. Solusi kedua atau cara kedua, kita melakukan permutasi. Permutasi ini gua temukan di buku Tarot for Yourself by Marika Greer. Yaitu dengan cara brainstorming permutasi. Yaitu gimana caranya? Simple. Tapi gua tidak menganjurkan, yaitu menggantikan posisi. Jadi maju jadi 1 langkah ke depan. Menggantikan posisi maju 1 langkah ke depan. Contohnya, kartu pertama jadi kartu kedua jadi kartu ketiga, kartu ketiga jadi kartu keempat, kartu keempat jadi kartu kelima, kartu kelima jadi ke sini, kartu ketujuh jadi ke sini, kartu ke-9 jadi ke sini, kartu 10 jadi sini, kartu 10 jadi kartu 10 jadi kartu yang pertama. Kira-kira seperti itu. Dari sini baca lagi dari awal sampai akhir, kemudian lakukan permutasi lagi, kemudian baca lagi dari awal sampai akhir. Lakukan itu sampai 4 kali, begitu ya. Lakukan permutasi sampai 4 kali. Problemnya satu, metode ini ribet dan gua nggak menganjurkan, kecuali ya ada istilahnya mungkin ada preferensi tersendiri. Tapi kalau gua untuk melakukan permutasi di Celtic Cross sebenarnya sangat tidak gua anjurkan, karena selain mesti membaca 4 kali lagi, kemudian dari situ diambil intisari solusinya dengan cara permutasi tersebut, aku sih lama banget gitu ya. Ya, kita balikin dulu. Ini balikin.
Oke, kita udah balik seperti semula. Kira-kira permutasi seperti itu ya. Jadi kartu pertama jadi kartu kedua jadi kartu ketiga, begitu seterusnya. Kartu ke-10 jadi kartu pertama lagi, begitu. Dilakukan 4 kali. Nah, cara ketiga yang gue dapat dari buku karangan Soraya berjudul Tarot, dia ini menggabungkan antara numerologi dengan tarot. Cara ketiganya adalah dari tebaran Celtic Cross ini, cari yang mana saja yang major arcana. Ambil yang jadi major arcana. Nah, dalam tebaran ini major arcana ini ada 2. The Moon sama The Tower. Dapat ya? The Moon sama The Tower. Lihat angka di The Moon 18 dan angka The Lovers. The Moon sama The Lovers. Lihat angka The Moon yang 18 dan Lovers itu 6. Kalau dilihat ya. Nah, dijumlahin angkanya. Yaitu 18 tambah 6 berapa? 24. Nah, karena angkanya 24, kan major arcana kan maksimal angkanya 21. Jadi udah nggak bisa diambil. Jadi 24 ini kita misalnya pecah lagi jadi angka satuan. Yaitu angka 2 dan 4. Jadi misalnya gini, kalau jumlahnya itu 18, ya kita cari kartu major arcana 18, major arcana nomor 1 dan major arcana nomor 8. Kalau jumlahnya misalnya angkanya 12, ya udah kita cari kartu major arcana 12, major arcana 1 dan major arcana 2. Dan dari situ dijadikan tebaran sendiri untuk solusinya. Nah, tapi karena ini jumlahnya adalah 24, which is di atas 21, ya sudah. Berarti ya ambil major arcana yang cukup 2 dan 4. 2 dan 4, which is High Priestess, Emperor. Ini jadi solusinya. Setelah kita membacakan High Priestess dan Emperor ini, kita jumlahin lagi jadi satu angka. 2 tambah 4 jadi apa? 6. The Lovers. Jadi emang ketiga kartu major arcananya adalah untuk pesannya untuk si Anwar ini adalah 2, 4, dan 6. Sekali lagi ya. 18 tambah 6, 24. Biar tebaran Celtic Cross tadi. 24 itu kan di atas 21 ya, berarti ya sudah, berarti kita ambil angka satuannya saja, yaitu 2 dan 4. 2 dan 4, kartu ketiganya kita cukup jumlahin lagi. 2 tambah 4 sama dengan 6. Begitu akhirnya. Let's say misalnya, bagaimana kalau jumlahnya ternyata 10? Ya udah, kita pakai angka 1 dan 0. 1 dan 0 yaitu adalah The Magician dan The Fool. Kemudian kalau jumlahin lagi ya 1 gitu aja sih. Kalau jumlahin 20 ya berarti 2 dan 0. Berarti kita ambil kalau jumlahin 20 ya berarti kita ambil major arcana nomor 20. Kemudian ya ambil 2 dan 0. Gitu sih kira-kira ya. Yang penting kalau bisa jadi 3 kartu jadi 3 kartu major arcana. Itulah metode ketiga. Bukan numerologi dengan Celtic Cross. Suka dengan video tarot tutorial seperti ini? Ya, beginilah cara gue menjelaskan Celtic Cross dengan pendekatan gue sendiri, dengan cara gue menjelaskan Celtic Cross seperti ini. Berikut juga gue sudah mengcover contoh cara membacanya. Berikut gue juga sudah mengcover bagaimana kekurangan Celtic Cross itu sendiri apa, dan juga cara mensolusikannya seperti apa. Hope you guys enjoy it. Kalau kalian suka atau kalau ada masukan-masukan lagi, silahkan tulis di komen ya. Ingat juga untuk like, share, subscribe tentunya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini dibawakan oleh gue Randy Fudo untuk topik Celtic Cross. Thank you semuanya.